Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Storing ya? Storing, Mbak, storing. Masih nggak? Udah enggak ini, udah enggak. Nah, Oh, storing. Nah, masih. Masih nggak? Nggak ada. Udah. Nggak ya? Pak Ganjar mana Pak Ganjar ya? Kedengeran nggak ada? Dengar kok, Pak, udah jelas. Ya, kita mulai ya. Oke, siap. Tak share screen dulu. Kelihatan nggak ada? terlihat Pak. Baik. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama memulai setelah tadi pagi, setelah tadi siang ya, kita sudah dibuka oleh Balai Guru Penggerak terkait kegiatan PPKG, PJOK atau diseminasi PJOK kita dari Kabupaten Pesawaran kelas 2. Alhamdulillah saya sendiri selaku fasilitator yang ditugaskan dan ada 15 peserta dari kelas 12 ini, kelas 2 ini, dan alhamdulillah malam hari ini sudah hadir walaupun belum semua ya kakak ya. Baik, nama saya Ferry Ardianto. Saya dinas di SMA Negeri 2 Gedung Tataan. Saya alumni dari Unila tahun 2001. Kalau lihat dari nama-namanya ada beberapa rekan saya juga di kelas ini. Tapi mungkin ada yang udah lupa juga, tadi saya telepon lupa kan saya. Nggak apa-apa, nanti pas tatap muka kan ketemu kita. Saya sekarang tinggal di Sukaraja. Ada beberapa juga kita udah saling kenal nih sama Nanda, sama Geri, Pak Osa ini di SMP 22 ya. Iya Pak. Ada Pak Ganjar pun sebenarnya lupa dengan saya tuh. Saya dulu sempat apa namanya sering kumpul lah dulu zaman saya waktu masih honor di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dengan Pak Ganjar itu. Perkenalan tentang saya ya, fasilitator kayaknya cukup ya. Kita sekarang
mulai ke perkenalan kakak-kakak sekalian. Jadi di Jimit ini ada kolom komentar ya. Di situ silahkan Bapak tuliskan ya, Bapak Ibu tuliskan di kolom chat itu nama, lalu sertakan satu benda hidup atau benda mati yang menggambarkan kakak-kakak sekalian ya. Contohnya umpamanya apalah, umpamanya Gary. Gary ini apa? Di situ yang di ini kan. Umpamanya merpati, kenapa alasannya merpati seperti itu? Jelas ya kakak sekalian ya? Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, bisa, bisa. Oke, kalau bisa silahkan diketik di kolom komentar. Belum, aku baru datang nih. Oh, ini senior kita ini. Senior apa? Pak Ganjar, pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya lupa dengan saya udah ya. Cepet-cepet Pak. Siapa ya? Aku lali ya. Dulu di mana? Nah, itu benar. Dulu di mana? Saya dulu sempat di SMA 3 Bandar Lampung. Pernah Kita ketemu ya? dulu kalau kita apa ya, kegiatan O2SN kita sering bareng, Pak. MGM dulu ya? Aku dulu kan ngajar SMA Al-Azhar. Oke, yang kakak-kakak lain boleh. Mm-mm. Iya benar. Aku dulu SMA 3. Mm-mm. Oh, Aku paham karo rambut. Pak Ganjar. Monggo Pak, silakan Pak. Rombongannya Pak Kanu ya? Pak Riusan ya? Bian. Iya benar. Ini tugasnya apa ini? Tuliskan di kolom komentar Pak. Apa? Di kolom komentar tuliskan nama Bapak di kolom chat itu. Ya. Terus sertakan nama satu benda. Bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Anda dan jelaskan alasannya. Silakan. Di kolom komentar kan? Di kolom komentar kan, Pak? Di kolom komentar. Sudah ada yang menulis? Belum ada? Kiri. Kalau komentarnya ganti. Gimana Pak? Kolom komentarnya nggak sih Sandy? Ada itu di kolom komentar itu ada yang kayak pesan itu Pak, di pojok kanan bawah. Pojok kanan. Di rumahnya Bu Leli Pak Ganjar. Tendang orang lo masih gambar tangan, gambar suara, gambar titik telu. Pojok kanan bawah ada gambar gembok, ada gambar kotak. Gembok, kotak. Nanti tuh Jaki. Kolom komentar yang mana sih? Kolom komentarnya. Komentar apa? Ya komentar ya. Kolom chat. Kalau di HP pesan dalam panggilan, Pak. Ya, bisa. Pak Ganjar pakai HP apa laptop?
Pak Febri, Kak Febri. Mic-nya hidupkan. Kak Osa udah nulis belum Kak Osa? Udah chat belum? Proses, Pak. Oh iya, monggo. Ini yang belum bergabung. Anang, Edi. Anang sudah. Mic-nya udah aktif. Kakak. Mic-nya dah. Ngantuk apa Mas Doni? Laptopku ngelak-ngelak iki. Isik nunggoni. Iki bener nggak mic urip. Aku wis nganggo mic jare kon nggo mic kon Kak Peri. Iki lho mic-e. Kayak mic musola kayaknya guys. Dengan ndi sih jane lah. Pak Doni nganggo Gmeet apa nganggo Zoom? Ya iki sampean wis masuk. Iki Go Gmeet. Heeh. Lah jare kon ngaktifke mic iki lho, mic-e tak aktifke jare gak ono piye. Malah Wah. metu. Malah metu cae kan. Cek guyon iki. Tapi itu Pak Febri yang bisa dipakai. Ndak Kali janda. ketinggalan iki lho entesan. Iki perkenalan Wis rampung diri. duet, Pak. Perkenalan diri ini nang endi jal iki kolome lah. Sampean nggo Gmeet apa Zoom? Gimana kakak? Gmeet, Udah semua Pak. belum? Oh, Gmeet ya. Yuk. Oke, kita bacakan dulu ya. Saya mau Kak Giri dulu. Kak Giri, tolong memperkenalkan diri. Terus, mengapa memilih jam tangan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giri Gamayusa, saya dari SMPN 17 Pesawaran. Alasan kenapa saya memilih jam tangan adalah manusia itu tidak pernah lepas dari waktu. Kalau mau sukses, insya Allah, dia harus tepat seperti waktu, berputar ke kanan, tidak pernah mencela-mencela ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Pak Peri. Oke, mantap Kak Giri. Berikutnya Kak Osa. Oke, Silakan. saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osa Pratama Putra. Saya dari SMP Negeri 22 Pesawaran. Kenapa saya ambil pena? Karena
untuk memulai hal baru pasti menggunakan alat tulis seperti pena ataupun sesuatu yang untuk digunakan untuk menulis. Jadi mendapatkan hal-hal yang baru dan bisa mencatatnya. Terima kasih. Ini keren. Kak Osa, gimana Kak Giri? Kak Osa di mana tinggalnya? Kepencet. Kak Osa tinggal di mana Kak Osa? Saya di Negeri Sakti, Bapak. Oh, di Negeri Sakti. Memang asli dari Negeri Sakti? Bukan, Pak. Saya tadinya di Sugagroup, di Tulang Bawang. Iya. Bukannya asalnya dari Gang Osa ya? Dangdutan terus dong. Alumni dari mana? STO apa Unila? STO, Pak. STO ya. Berarti sama Kak Giri. Iya. Oke, salam kenal Kak Osa. Berikutnya ada Kak Edi Kurniawan. Kak Edi. Yang mana Kak Edi ini ya? Kalau Pak, bisa ada. on ya, kamera on ya Kak. Silakan Kak Edi. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Edi Kurniawan. Saya dari UPTD SD 10 Gedung Tataan. Kenapa saya memilih jualan pancing? Ya, karena saya ingin memancing anak itu rasa ingin tahunya dalam pembelajaran, ingin tahu hal-hal yang baru dalam dunia pembelajaran. Sekian, terima kasih, Pak. Iya, wah mantap ini kayaknya angler mania ini ya. Di mana biasa mancing Kak Edi? Alhamdulillah, Pak, satu Sumatera sudah keliling semua, Pak, semua kolam. Oh, mantap. OPTD SD 10 itu di mana ya? Di Desa Pampangan, Pak. Dulunya SD 1 Pampangan. Oh iya. Memang dekat tinggal di situ Kak Edi ya? Iya, Pak, dekat, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Lalu berikutnya ada Zakiawan Pamungkas, Pak Ganjar Sugeng Rianto. Kekecakan Pak Senior, monggo. Pak Ganjar. Mana Pak Ganjar ya? Masih nyari buku dulu Pak Ganjar. Oke, kita lanjut di Kak Indra Doni dulu coba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Perkenalkan, saya Indra Doni Arifin dari UPTD SDN 13 Gedung Tataan. Kenapa saya memilih buku tulis? Karena buku itu merupakan suatu alat untuk mencatat ya. Jadi istilahnya sebagai bahan koreksi kita ketika kita melakukan suatu hal. Mungkin itu Pak. Halo. Doni tadi di mana? SD 13 ya? Iya Pak. Mana itu ya? Belakang SMP 1 Pak. Oh iya, belakang SMP 1. Kalau tinggalnya di mana? Tinggalnya di Kalirejo Negeri Katon. Oh, Kalirejo Negeri Katon. Ini kameranya off ya, Kak Doni? Atau mati lampu? Aku tutup Pak, karena kalau dimatiin nanti dihidupin lagi nggak bisa. Walah, iya. Oke, kembali lagi Pak Ganjar, monggo Pak Ganjar. Aku bapak itu. Nggak apa-apa Pak Ganjar, kita sama-sama belajar. Jadi Ya, Pak Ganjar ini milih buku itu karena apa Pak Ganjar? Ganjar Sugeng Rianto dari SMP 17 Sawarang, kantor dari Kurang. Nah, kalau itu disuruh jadi buku. Nah, karena buku bisa mengubah hidup memberi motivasi.
Buku juga memberi kita gambaran ide-ide baru. Buku membantu kita untuk memahami diri kita dan dunia. Buku tidak ilmu bagi kita. Terima kasih. Mantap Pak Ganjar. Semangatnya luar biasa Pak Ganjar. Pak Ganjar pensiun berapa tahun lagi Pak Ganjar? Insya Allah 2032. Oh masih lama ya Pak ya. Ya pokoknya ragilku nambah kuliah. Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang ya, bisa sama kayak Pak Ganjar dengan saya sampai pensiun. Ya, Kak Indra Doni tadi sudah. Ah ini, saya kenal ini kalau ini. Kak Nanda Setiawan. Silakan Kak Nanda. Mohon yang sudah komentar dimatikan mic-nya ya Pak ya. Oke, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Setiawan, saya ngajar di SDN 39 Gedong Tataan. Kenapa saya memilih Lego? Karena awalnya suatu benda yang masih acak-acakan, dengan secara perlahan kita bisa menyusunnya dengan baik dan menghasilkan sebuah karya yang baik. Karena di sini saya seorang guru SD yang tadinya mengajar anak-anak yang belum tahu atau belum bisa, secara perlahan dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka bisa menjadi sesuatu yang baik. Itu aja sih Pak mungkin Pak. Wah, keren ini, sangat menginspirasi jawaban Kak Nanda. Jadi memang ngajar di SD ini luar biasa perjuangan ya Kakak ya. Jadi dari nol benar mereka belum bisa apa-apa sampai bisa membaca, di SMP SMA tinggal mengarahkan. Jadi perjuangan luar biasa itu memang guru-guru SD. Luar biasa. Oke, berikutnya untuk Kak Anang. Kami persilakan Kak Anang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman guru olahraga semuanya, semoga sehat selalu dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Anang Hidayat, saya mengajar di UPTD SDN 37 Gedong Tataan. Kalau untuk mendeskripsikan diri saya bingung sih ya Pak ya, cuman saya memilih korek api aja karena dari depan saya ini ceritanya. Suatu benda kecil sepele tapi dibutuhkan banyak orang Pak, dan mempertahankannya juga pun kadang sulit, tiba-tiba kadang hilang. Repan Pak contohnya kadang ya selip dikit, makanya dari hal kecil itu gimana caranya kita mempertahankan agar bisa menjaga dari hal yang kecil-kecil lah Pak. Wah, keren. Jadi ini kayaknya bukan guru penjas ini. Guru salah jurusan kayak ini Kak Anang ini kayaknya. Pinter dia berkata. Ya, terus diajarin sama Kak Febri kadangan gini. Di alat muda. Tapi saya belum melihat ini kamera on ini. Boleh kita kan masih Yang lain mana ya ini ya? Oh itu Kak Anang, ya. Lagi sibuk kayaknya ya, mau pilkada ya. Alhamdulillah ada kesibukan sedikit. Yang lain belum ya? Kak Febri, Kak Dwi belum masuk ya? Iya Pak Dwi itu kayaknya belum. Sambil mengingatkan kawan-kawannya nggak apa-apa diingatkan biar masuk mumpung materi belum semua kita berikan. Kak Febri, Siapa Kak? silakan. Apa ini kira-kira menggambarkan apa Kak Febri ini? Organ? Ini sebelumnya minta maaf ini karena ada keterlambatan, jadi intinya ini bagi jam tangan, korek api, buku, pena. Mohon maaf tadi agak terlambat.
Nah, itu kan ada share screen tuh, perkenalan diri. Oh ya, Heeh, tuliskan nama Bapak atau Ibu, sertakan satu nama benda yang kira-kira menggambarkan Anda. Apa R.E. King? ini mode serius sih, mode serius. Oke, silakan Kak Febri. Iya, apa ya? Si Pitung. Kalau saya sih seperti menggambarkan air aja. Menggambarkan air. Ya, Oh walaupun iya. kecil, tapi dibutuhkan. Sama Oh, seperti halnya Pak Nanda tadi, kita mulai dari hal yang kecil, karena sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil dulu. Nggak oh, mungkin dong langsung besar. oke, keren, keren, keren. Silakan diketik di kolom chat ini ya, Kak Febri ya. Implandi dulu Ya, Pak. bisa Kak. kita cek sama admin. Jadi di sini ya. Ya, Febri. sambil nunggu yang lain. Yang lain. NIM-nya ditulis juga enggak Kak Ferry? Ya, NIM-nya ditulis juga enggak? nih. Saya masih ingat NIM. Nomor induk mahasiswa. Oh, jangan. Dosen aja pembimbing. Oke, kita sambil lanjut ke presentasi ya, Kak ya. Baik, agenda kita dalam ini agenda 90 menit, jadi 2 jam, 2 JP. Perkenalan sudah. Lalu kita nanti masuk ke pengantar paradigma, lalu lakukan di modul 2.1 pemetaan harapan dan kekhawatiran, kesepakatan kelas, perkenalan fasilitator tadi sudah. Lalu yang modul 1.1 nanti yang 1 jam berikutnya pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan, mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif, apa itu refleksi, 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif, analisis cerita, refleksi, dan foto bersama. Oke, ini tadi kita sudah. Kak Dwi tadi udah masuk ya? Halo? Kak Dwi sudah masuk? Sudah gabung ya Kak Dwi ya? Kalau sudah gabung, Kak Dwi bisa ikut menuliskan di kolom chat tadi. Lalu slide yang berikutnya, apakah tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan fasilitator. Kita diskusi aja ya. Iya Pak, diskusi aja biar lebih hidup suasananya. Tapi kalau sambil mau nulis ya nggak apa-apa. Kalau kita sekarang ini apa sih tujuannya? Tapi saya pengen tahu juga ya, Bapak Ibu ini kira-kira kalau ngajar itu tujuannya apa sih ya? Biar kita wawasannya bertambah coba Pak. Sama-sama kita tulis. Silakan. Setelah itu baru kita diskusikan. Perkembangan persepsi. Nulisnya di kolom komen tadi. Ya, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah?
Halo? Sedang menulis, Pak. Oh iya. Oke, masuk satu jawaban, Kak Geri. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Tujuannya mengenalkan satu aktivitas dan menjelaskan tentang aktivitas yang siswa belum tahu tentang olahraga. Jadi, tujuan saya adanya pembelajaran PJOK di sekolah mengenalkan, mengajar, dan mengajarkan anak didik tentang dunia olahraga. Karena di dunia pendidikan sekolah khususnya bukan hanya ada pembelajaran materi sosial ataupun hitung-menghitung. Dunia PJOK itu pastinya tentang kesenangan dan kesehatan. Keren. Kak Febri, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah menurut saya untuk mengembangkan siswa secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani dan tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu tentang olahraga. Oke, mantap. Tujuannya untuk menambah wawasan serta peserta didik dalam olahraga dan peserta didik senang. Karena olahraga tidak hanya tentang gerak badan atau jasmani, tapi bisa dijadikan olahraga dalam bentuk permainan yang menyenangkan. Dwi Putut, PJOK untuk memberikan pemahaman kepada siswa pentingnya kesehatan jasmani dan rohani. Kak Nanda, kalau dari saya tujuannya salah satunya untuk memberikan suatu hiburan. Karena pembelajaran PJOK ini suatu pelajaran yang sangat menyenangkan bagi siswa-siswi untuk soal nilai itu bonus. Besar kayaknya bonusnya Kak Nanda. Pak Ganjar, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah menjadikan peserta didik generasi cerdas, berbudaya dan beradab, dan memiliki kebugaran yang baik. Kak Indra Doni, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah memenuhi kebutuhan ruang gerak. Anak PJOK bisa jadi sebagai penyeimbang kegiatan belajar sekaligus memberikan kesempatan baik pada anak untuk mengapresiasikan dirinya dalam hal bergerak. Kak Indra, Pak Ganjar, Kak Nanda, Kak Dwi, Kak Osa, Kak Febri, Kak Edi, Kak Geri. Oke. Apa, Dek? Kak Anang belum ya?
Krisna Dinata, ya Kak Anang. Kak Krisna Dinata mana ya? Menurut saya pembelajaran PJOK di sekolah adalah menjadi sarana untuk menjadikan anak-anak aktif dalam bermain dan bersenang-senang dalam berolahraga, agar anak-anak ceria serta menjadikan anak-anak tumbuh sehat dan kuat. Cakep. Oke, kita lanjutkan. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Ya, kalau tadi kita tanyakan apa tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah, jawaban dari sebagian besar kakak-kakak sekalian sudah sangat tepat. Karena kita sudah tahu tujuan olahraga apa di sekolah itu bukan untuk prestasi ya kakak-kakak ya. Jadi seperti yang kakak-kakak sekalian jawab tadi itu sudah sangat tepat sekali. Jadi kalau dikaitkan dengan prestasi olahraga yang ada di sekolah, kalau kita bicara prestasi bukan proses pembelajaran di sekolah ya kak. Ada yang tahu kak? Di mana kak yang lebih pas kak? Kalau prestasi olahraga. Silakan raise hand. Di klub olahraga lah ya. Di klub-klub olahraga itulah. Wah, cakep Pak Diganja. Kalau prestasi ya di klub ya Pak, bukan di sekolah ya Pak. Nah, iya. Cocok. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Setuju nggak, Pak? Setuju, Pak. Alasannya gimana, Kak? Karena kan kadang kalau pelajaran PJOK itu hiburan buat anak-anak di luar kelas, Pak. Karena kalau untuk pelajaran lain kan dia orang sudah di dalam kelas, sudah istilahnya sudah bosan. Nah, hiburannya ya di luar kelas itu, Pak. Dia bermain sambil berolahraga. Iya. Jadi kadang ngelihat siswa kita itu kalau sudah ngelihat guru olahraga itu kayaknya bawaannya happy ya Kak ya. Mereka sudah penat di kelas, belajar hitung-menghitung, hafal-menghafal. Begitu masuk ke pelajaran kita, penjas, walaupun tengah hari, semangatnya nggak pudar ya. Alhamdulillah itu bangga sebagai olahraga. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kakak-kakak? Betul nggak? Mengarah ke sana, iya Pak. Oke. Mengarah ya Pak ya. Karena kita mengajarkan. Kalau di sekolah kan waktunya terbatas. Untuk meningkatkan kebugaran nggak mungkin kan kita mengandalkan jam yang ada di pelajaran PJOK. Kita ngarahin aja supaya nanti anak-anak itu bisa berlatih sendiri di luar begitu untuk meningkatkan kebugarannya kan gitu. Iya. Jadi teori-teorinya menanamkan. Jadi menanamkan budaya hidup sehat biar anak-anak itu gemar berolahraga ya Pak ya. Iya.
Tantangan utama PJOK dari krisis identitas, kesulitan mendefinisikan diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child, krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Kita membutuhkan rekonsiliasi penjaga, penjelasan manajemen. Ini nanti materi-materi yang ada di sini untuk lebih jelasnya Bapak bisa baca di LMS karena di situ banyak sekali yang dipaparkan saya ini banyak di sana. Jadi nanti kita bisa pelajari karena nanti di sana ada pertanyaan-pertanyaan juga yang harus Bapak Ibu dijawab di sana. Ya, di kondisi saat ini tantangan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif yang berpusat pada peserta didik. Lalu kondisi yang diharapkan, guru PJOK memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Lalu praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi tidak ada lagi isu fisik, gender, dan abilitas. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, serta sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi benar apa kata Pak Ganjar tadi, jadi menanamkan sikap agar anak itu gemar berolahraga. Tujuan dan dampak program sama ini juga di LMS, nanti Bapak Ibu bisa baca di modul 1 ya. Mengembangkan kompetensi guru PJOK harus terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Mengingatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan pusat pada murid secara bermakna. Jadi di akhirnya peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, ini kita masuk ke pengantar, yaitu lakukan modul 2.1 program PKG PJOK. Nanti ke depan banyak yang akan Bapak Ibu lakukan nanti di sini. Jadi pembelajaran modul ini melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan atau PJOK. Tugas Bapak Ibu adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, melalui kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Nah, nanti kontennya dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Ini nanti Pak ya, ini bukan sekarang, ini nanti. Di berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Jadi kegiatan ini, nah 18 Oktober 2024 ini nanti. Batas waktu pengunggahan ini tugas akhir ya Pak ya. Praktikanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Lalu direkam praktik mengajar tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi sekali take Pak. Untuk tugasnya ini nanti, tugasnya ini hanya sebagai pemberitahuan sedikit. Lalu sudut penempatan kamera. Nah, ini Bapak bisa minta tolong dengan rekan sejawat Bapak Ibu di sekolah untuk memvideokannya sebagai kameramen. Boleh menggunakan tripod atau tangan biasa, kalau mau bagus pakai tripod. Yang jelas tampilannya baik, kualitas suaranya pun baik. Jadi suara guru harus jelas. Menggunakan mikrofon boleh, wireless tanpa kabel.
dapat dilakukan secara online, di mana proses belajar dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Google Zoom. Manfaat headset untuk terekam kembang online. Oke, yang ini berikutnya, unggah perencanaan pembelajaran RPP atau link rekaman pembelajaran di LMS. Nah, ini tadi yang saya beritahu tadi, batas waktunya tanggal 18 Oktober. Jadi, untuk tugas awal ini, silakan Bapak buat nanti, kapan Bapak sempat, yang jelas RPP dan modul RPP atau modul ajar itu Bapak buat, itu selama durasinya 30 menit, bisa kerjasama dengan rekan sejawat untuk mengambilkan gambarnya, videonya, lalu tanpa cut atau tanpa editing. Jadi secara utuh ya itulah. Begitu start, oke, sampai ke oke cukup. Nah, jadi nggak ada diedit-edit. Oke, pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, kontribusi kita dalam pembelajaran PKK PJOK ini. Bersama kita akan ciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Oke. Saya bagikan link Jamboard di link komentar nanti. Bapak Ibu tinggal mengisi ya. Seperti ini nanti diedit ya. Nama pamannya Febri, jawabannya apa? Ini pertanyaan ya Pak ya. Ini pertanyaannya. Nanti ada 3 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Nanti di setiap link Jamboard ini juga ada tuh pertanyaannya. Nanti tinggal dibuka, diisi jawaban-jawabannya di sini. Tak kirim linknya. Silakan. Halo. Baik, Pak. Oke, lagi dibuka. Oke, siap Pak. Kak Dwi, mana Kak Dwi ya? Kak Dwi, Kak Krisna, Ibu siapa? Ruminas. Harus pakai laptop Pak ya, Pak ya? Pakai HP bisa? Buka ke piye iki? Nganggo HP. Pakai HP
diklik itu linknya Pak, tapi di HP-nya itu berarti harus download Jamboard dulu. WA dulu gitu. Iya. Ini apa namanya? Gua nganggo laptop lah. Enak pakai laptop Pak. Tulisannya cilik-cilik juga apa ini. Iya. Makanya mata tua anu. Kak Febri, Kak Dwi mana ini? Tadi udah ada kok. Taruh punya lagi. Nonton sinetron. Anu, Kak. Bapak itu jawabannya soalnya yang atas tuh ya. Apa yang Bapak harapkan? Ah ya, apa yang Bapak harapkan selama pendidikan PJOK? Berarti tiga-tiganya itu pertanyaannya sama ya Pak? Itu nanti di slide berikutnya ada Kak Febri. Yang dijawab yang kotak kuning, hijau, atau biru dulu? Nah itu ini apa namanya, itu tak buatkan satu, nanti tinggal di copy paste itu. Satu aja, terus di copy paste ke kotak hijau sama biru. Nah itu yang kotak biru, kotak hijau itu nanti tulis nama siapa, terus jawabannya apa gitu. Jadi untuk pilihan aja, biar tinggal nggak susah-susah cari-cari. Tinggal diketik di situ. Jawabannya sama semua. Kotak. Nanti kan di atas itu ada Untuk link izin Pak kirim di WA Pak, karena tidak bisa disalin. kalau pakai HP harus download dulu aplikasinya, aplikasi Jamboard. Aku buka laptop lah jajal lagi. Aplikasi Jamboardnya di HP ini yang daftar tugas ini ya Pak? Aplikasi Jamboard di HP itu di Play Store. Iya, nama aplikasinya daftar tugas bukan Pak? Bukan. Jamboard gitu. Di HP nggak ada Pak. Di Play Store saya nyari nggak ada. Oh, di Google berarti, Google Store. Di HP adanya itu, ketik Jamboard yang keluar daftar tugas itu. Nah, daftar tugas mana? Kalau di HP, Tak kirim aplikasinya ke grup ini ya. Tuh, tak kirim aplikasi Jamboard. Iya Pak, sama di HP saya juga. Kalau bisa sama linknya Pak, tolong. Linknya di mana? Linknya di itu udah tadi. Di WA aja Pak, grup WA. Jadi biar enak juga. Karena buka laptop. Ini namanya numpuk-numpuk, nggak apa-apa ini ya Pak. Nah, bisa dibuka linknya. Pak itu slide 1 satu soal, slide 2 ada beda lagi, slide 3 ada beda lagi ya Pak? Iya. Slide 1 itu apa yang harapan Bapak Ibu inginkan. Yang slide berikutnya Apa yang menjadi yang kedua menjadi tantangan. tantangan. Yang terakhir bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi.
Berarti satu kolom itu hanya isi satu kotak aja? Iya, satu aja. Ya Pak Peri. Berarti Iya. satu soal itu satu kotak aja warna kuning, kita pilih warna kuning aja ya? Iya, ya nggak apa-apa. Nanti di berikutnya warna apa aja boleh. Oke. Oke, yang sudah menjawab ini Kak Nanda sama Kak Geri. Iya tadi Kak. Ini numpuk-numpuk Kak. Itu punya Kak Geri tak tulis. Ganti nama. Jadi ketimpa-timpa gitu ya. Mana ini punya Kak Geri dah. Kak ini. Bu Rumina tulisannya gelap katanya di HP-nya. Jadi harus download dulu aplikasi. Dwi Putut Aprianto. Ini Kak Dwi ini baru nongol ya. Izin Pak, nggak bisa di-download di HP ku Pak. Nggak bisa di-download? Iya. Aplikasi tidak terinstall. Ini Kak siapa ini? Repan nggak? Oh, Kak Repan ya. Kak Repan. Pan ke rumah aja Pan, makanya Pan sini Pan, diskusi Pan. Ya kan isinya beda. Kamu yang ke rumahku, Ger. Usia Pak. Coba buka di Google Chrome-nya, Jamboard. Aplikasi Jamboard, Kak. Nanti keluar itu. Iya, Pak. Kalau rumah Pak Ganjar tuh deket kayak rumah Pak Peri, tak samperin Pak. Raisa Ger iki Ger. Nggak buka laptop sih Ger. Laptop Pak, ojo tank top Pak. Adul. Apa Kak Geri jawabannya mumet ini? Jawab aja Kak Nanda. Ya. Slide yang kedua ini apa ya tantangannya? Ya, iya. Kak Dwi, Kak Indra Doni, yang slide 2, slide 3 jangan lupa ya dijawab ya. Nanda boros, slide 2 di sini Nanda semua. Saya timpa berarti. Gua cuma satu doang lah padahal. Nanti tinggal ganti nama aja. Pura bagi Anda. Aku jawab Belandi tidak. Pak Nanda yang isi dulu. Di sini ada Kak. Nah ini. Klik yang, nah ini kan keluar nanti.
Kan di pojoknya ini ada. Lu aja nimpa-nimpa ger. Duplikat ya Pak ya? Ya, duplikat. Maksudnya duplikat gimana Kak Ferry? Yang diduplikat itu Nah, apa? Hijau apa? diklik aja jawaban itu, kawan. Boleh apa aja. Kan ada nanti ada pilihan tuh. Ganti nama. Jangan ganti nama. Jawabannya juga ini Kak Febri ini siapa ini yang ini duplikat ini? Mau sing duplikat. Jojo aku sing duplikat nih. Tuh udah tak duplikat banyak tuh. Nama lu banyak banget tapi. Iya, makanya gua duplikatin semua. Tinggal ganti nama lah ya. Ini punya Gary, mana punya Gary kok nggak ada? Beserta nih wong papat tau. Slide berapa, Pak? Slide 1 nggak ada Kak Gary namanya. Wah, hilang, berarti hilang. Diedit orang berarti ger. Diedit orang. Tantangan mendalam mencapai harapan. Kak Osa mana Kak Osa? Emak ini. Berkontribusi untuk mencapai Aisyah. Pak Edit HP-nya nggak bisa. Oke, Pak Edit sambil dilihat punya kawan-kawan ya Pak Edit.
Nggak bisa juga Pak. Udah Hmm? nyari di Google Chrome juga nggak bisa ini sama Krishna juga. Di ini Kak, di Pan, sini Pan kesini aja Pan, pakai laptop gua, lu ngetik sendiri nih. di akun Google itu kan ada yang titik 8 itu ya, yang pojokan kanan sebelah sini ya. Nah, itu ada itu di situ. Ini kan akun Google ya. Akun Google HP apa laptop? Lalu membuat. Di laptop ada, di HP ada itu Kak. Oke, kita bacakan yang ada dulu ya, sambil nunggu yang lain ya, kakak-kakak ya. Pak, cuma ada slide 3 aja ya Pak. Iya, slide 3 aja. Ada slide 3 aja, ada jangan sampai slide 5. Minta tolong Kak Dwi untuk membacakan dong. Kak Dwi, silakan Kak Dwi. Yang lain mic-nya di mute dulu. Minta tolong Kak Dwi untuk membacakan jawaban-jawaban kakak-kakak yang lain. Silakan Kak Dwi. Baca nggak Kak Dwi? Kak Dwi. Atau Bu Ruminas? Bu Ruminas? Kak Repansa lah, Kak Repansa mana? Bacakan ini jawaban kawan-kawan. Bang Per, izin dulu bentar ke kamar mandi. Siap-siap. Oh iya. Saya bacakan ya Pak. Oke, silakan. Nama Febri Hartoyo. Jawabannya menambah pengetahuan tentang pembelajaran PJOK. Ya, pertanyaannya dulu Kak. Pertanyaannya yang paling atas. Apa yang harapan Bapak atau Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Jawaban dari Bapak Febri Hartoyo, jawabannya menambah pengetahuan tentang pembelajaran PJOK. Ya. Terus untuk jawaban dari Bapak Nanda Setiawan, jawabannya ingin menjadi guru yang baik dan menyenangkan bagi murid. Untuk jawaban dari Bapak Indra Doni, jawabannya bisa menambah ilmu pengetahuan terkait pembelajaran PJOK. Ya. Jawaban dari Bapak Dwi Putu Aprianto, jawabannya harapan saya untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang pembelajaran PJOK. Jawaban dari Bapak Osa Pratama Putra, menambah wawasan untuk aktivitas pembelajaran di satuan pendidikan. Dan jawaban dari Bapak Geri Romusya, jawabannya ingin menjadi guru yang menyenangkan untuk murid. Yang lain belum. Yang lain belum. Di slide 2 juga belum ya? Di slide 2. Slide 2 sudah sebagian, Pak.
Slide 2 kok jawabannya hilang-hilang terus. Oke. Jadi dari Pak Giri tadi ya. Oh, slide 2-nya sudah. Slide ku ada yang ngapus maning slide 3 nih. Slide 2 aku hilang malu. Tes, tes. Silakan Kak Giri bacakan yang slide keduanya. Slide kedua. Pak Dwi Putut Aprianto. Tantangan yang saya hadapi adalah sarana dan prasarana serta mode yang kurang pas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Buat dari Pak Nanda, nama jawabannya kosong. Tadi udah jawab padahal lah. Hilang. Kalau dari Gede Romayusa, sarana dan prasarananya. Dan kalau dari Pak Osa, kurangnya aktivitas kegiatan pendidik untuk mengupgrade diri. Kalau Osa lagi, banyak benar Osa ini. Kurangnya upgrade pendidik tentang kegiatan permainan olahraga atau mapel PJOK. Kalau dari Pak Febri, yang menjadi tantangan adalah sarana dan prasarana di sekolah yang terbatas. Nggak jauh-jauh dari itu, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Betul. Terima kasih. Slide ketiga Kak Nanda. Siapa? Kalau dari saya sendiri sih, pertanyaannya, bagaimana Bapak atau Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangan? Kalau jawaban dari saya sendiri adalah selalu memberikan apa yang diperlukan dengan alat seadanya. Harapannya semoga bisa dipenuhi alat dan prasarananya. Kalau untuk mengatasinya ya mungkin dimodifikasi alat yang apa adanya di sekolahan. Kalau jawaban dari Bapak Febri, memberikan apa yang terbaik terkait pembelajaran PJOK dan memodifikasi alat pembelajaran yang sederhana. Itu aja Pak jawabannya, baru 2. Oke. Gimana nggak 2, yang lainnya ditimpa semua? Nih, baru masuk dari Bapak Osa Pratama Putra. Oke, silakan bacakan. Mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu aja Pak jawabannya. Baru 3. Sabar Pak, tak ketik lagi Pak. Hilang. Tapi nggak jauh-jauh sih. Paling ya cara mengatasinya ya kita modifikasi aja alatnya yang ada. Aku nyimak wae lah, ngrungokke. Baik, apa yang kakak-kakak semua tulis di Ping Jambo tadi, jadi jawabannya itu semuanya benar karena harapan dan apa namanya tadi yang menjadikan kita
untuk apa masalah segala macam itu tadi itu ada yang kendala alat ya Pak ya, peralatan sarana dan prasarana tadi. Tapi itu tadi jangan dijadikan terus kita terus mandek gitu ya Pak ya. Jadi belajarnya karena nggak ada alat terus kita berhenti, nggak berinovasi. Nah itulah makanya kita harus bisa memanfaatkan segala aset yang ada di sekolah. Kita manfaatkan, kita modifikasi. Tadi sudah jawaban dari Kak Nanda pun ada, kita memodifikasi. Berarti kita sebagai guru yang mengajar di daerah dengan segala keterbatasan, kita dituntut kita harus lebih kreatif ya Kak ya. Jadi saya sangat setuju tadi dengan jawaban-jawaban dari yang kakak-kakak sekalian berikan. Kita ke depan dalam proses kegiatan tatap maya atau daring ini, kita ada kesepakatan yang harus kita pakai Kak. Seperti yang pertama, kesepakatan pembelajaran, seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat. Jadi seperti ini, semua saya berikan kesempatan, walaupun ada beberapa yang terkendala oleh peralatan, ataupun yang lain-lain, tapi tidak membatasi untuk kita sama-sama berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi di sini saya selaku fasilitator bukan berarti terus saya yang pintar, enggak, kita sama-sama belajar. Saya pun mendapatkan ilmu baru-baru saja. Saya melihat seperti di sini banyak senior-senior, ada Bu Rum, Pak Ganjar, ada rekan-rekan saya kuliah juga, ada kawan-kawan saya. Makanya kita di sini intinya tidak ada yang saling menggurui, tapi kita sama-sama belajar, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang berikutnya, yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Jadi kita memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh rekan-rekan untuk berpendapat. Makanya tadi saya berpesan kalau ada yang berbicara, mic yang lain tolong di nonaktifkan. Jadi agar tidak ada suara-suara yang tumburan. Terus usahakan dalam proses kegiatan pembelajaran ini seluruhnya hadir. Jadi berpartisipasi penuh dari awal sampai akhir. Jadi jangan nongol, habis itu nggak ada, tato nongol lagi. Jadi usahakan selalu hadir dari awal sampai akhir. Usahakan yang terakhir adalah kamera selalu dalam keadaan on cam atau hidup. Gitu ya Kak ya. Jadi usahakan itu. Jadi kesepakatan bersama pada saat memulai pembelajaran, kamera menyala, mikrofon dimatikan, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat yang tadi kita sudah pakai, lalu klik raise hand. Raise hand itu ada di situ ya. Ada raise hand. Untuk apa? Untuk kalau kita mau bertanya atau berpendapat. Nah ini raise hand. Ya Kak ya. Lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu takut atau seperti apa. Yang jelas ya namanya teknologi seperti ini pasti ada aja gangguannya ya. Baik, ini udah lebih dari 1 GP nih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ke yang kedua ya Kak. Yang kedua yaitu materi tentang refleksi untuk bentar. Refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK.
Jadi kesepakatannya seperti tadi, kamera dinyalakan, mikrofon dimatikan, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand apabila ingin berpendapat atau bertanya. Gangguan teknis adalah gangguan yang wajar. Agendanya adalah mengenal refleksi. Mengapa dan apa cerita. Belajar dari hari kemarin. Hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada peserta didik. Mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Yang pertama, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Silakan. Ayo, nggak apa-apa. Untuk mengetahui sejauh mana apa yang sudah kita berikan ke murid itu sudah tersampaikan atau belum. Nah, jadi kita perlu refleksi di situ. Refleksi bisa dari diri kita, bisa dari siswa juga gitu. Itu kalau menurut saya loh. Putus-putus suara Pak Ganjar ya? Pak Ganjar? Halo, iya. Putus-putus ya Pak Ganjar? Sekarang gimana? Oh iya. Bisa diulangi Pak De? Untuk mengetahui apa tadi? Mana apa yang sudah kita berikan kepada siswa gitu sudah tersampaikan belum gitu loh. Oke. Jadi sampai mana sih kira-kira yang udah kita berikan ke siswa gitu maksudnya Pak ya? Ya apa yang sudah kita sampaikan itu apakah bisa diterima siswa apa enggak, atau dipahami siswa apa enggak gitu loh. Kemudian kita bisa juga menilai kekurangan kita apa kok bisa siswa itu enggak paham dengan apa yang kita sampaikan gitu loh. Itu kan merefleksi diri kita. Iya. Udah berhasil apa belum gitu ya Pak ya? Ya. Cocok apa enggak penanganan ini ya seperti itu ya. Nanti kita bisa mengubah pada pertemuan berikutnya dengan apa metode lain atau mana gitu. Iya. Lalu yang berikutnya apa itu refleksi? Silakan yang ingin berpendapat bisa raise hand dulu. Terima kasih Pak Ganjar. Oke silakan Kak Dwi Putut. Nah, ini lali karena tulisan dong gitu. Jelas nggak ini suaranya? Oh sangat jelas. Monggo silakan Kak Dwi. Refleksi itu sendiri kalau menurut saya itu mencari kelemahan yang ada di kita di siswa atau di metodenya atau yang alat
sarana dan prasarana. Pokoknya yang intinya mencari kelemahan gitu, melihat kelemahan kita untuk nantinya dicari solusinya gitu. Gitu aja ya. Iya. Jadi ada proses merenung di situ ya Kak ya. Ya. Renunglah Ya. ini salahnya di mana, ini bagusnya di mana gitu. Ini yang tepatnya seperti apa, seperti itu ya Kak ya. Iya betul. Terima kasih ya, Kak Dwi Putut. Lalu yang berikutnya apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan yang lain, jangan takut untuk berpendapat. Silakan Kak Febri. Kalau menurut saya tentang refleksi sebagai guru olahraga itu kita bisa mengevaluasi ya, mengevaluasi proses dan hasil belajar kayaknya sih Kak. Jadi nanti untuk kedepannya kita seperti apa, kita bisa minta bantuan dari rekan sejawat untuk merefleksi tentang pelajaran yang kita lakukan gitu menurut saya. Iya. Jadi apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru penjas? Jadi kalau menurut Kak Febri tadi, halo? Putus-putus Kak Febri. Waduh. Harus putus-putus ya. Intinya begini, refleksi kita sebagai guru PJOK itu ya evaluasi proses dan hasil belajar yang sudah kita lakukan. Kita bisa minta bantuan rekan sejawat atau ya kita mengevaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Jadi yang baik bisa kita terapkan kembali gitu ya Kak ya? Ya. Oke, mantap. Jadi aplaus untuk kakak-kakak sekalian yang sudah menjawab. Nah ini berikutnya. Ya, tindakan rutin seperti yang biasa kita lakukan ya Kak ya. Absensi, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Jadi ada refleksi perbaikan di situ, yaitu tindakan reflektifnya mengabsen dengan cara yang berbeda. Nah, jadi di sini dituntut kita berinovasi, kreatif, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kita gunakan aset-aset sekolah yang ada, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, bisa sambil bernyanyi ya Kak, atau sambil membuat barisan atau seperti apa yang seperti nyanyi pemain naik kereta api atau seperti apa, atau memberikan kalimat instruksi dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Jadi kita di sini dituntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif yang dapat menghasilkan atau membuat anak lebih antusias lagi untuk mengikuti kegiatan olahraga. 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya.
berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dan dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Analisis cerita. Nah, ini kita ada cerita sedikit, nanti bisa dianalisis dengan kakak-kakak sekalian. Silakan dibaca. Kak Geri bisa bantu baca? Siap, Pak. Silakan. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola kering basket. Biasanya, sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bola ke ring basket. Tujuannya pembelajaran ini untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola. Menjelaskan tentang keamanannya dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Oke, terima kasih Kak Geri sudah membantu membaca cerita berikut. Lalu pertanyaannya, seperti ini kalau kata Toko Larwan. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu atau Bapak selama ini? Apakah apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang Bapak Ibu akan lakukan. Nah, soal ini ada di LMS. Nanti Bapak Ibu bisa buka di LMS itu, ya. Nanti ada batas waktu pengisiannya pun ada di situ sampai tanggal berapa. Tapi nggak usah buru-buru, santai. Yang penting rajin membuka LMS-nya. Jadi terlihat apa yang harus dilakukan di LMS itu, apa yang harus dibaca. Karena pada saat Bapak Ibu membaca LMS itu, di situ ada kelihatan siapa yang sering membuka, yang rajin membaca itu di LMS saya terlihat siapa yang rajin buka. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS, dan ini yang paling mengerikan ini. Oh belum ya. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Jadi pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Lalu yang terakhir, terima kasih. Apa yang sudah kita pelajari tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Lalu yang terakhir ada pada sesi akhir kita hari ini, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Sebenarnya tadi sudah dipaparkan ya melalui 3 pertanyaan tadi ya oleh tadi Kak Febri,
terus ada Kak Dwi sama Pak Ganjar. Itu sudah sangat mewakili atas pertanyaan yang ada di sesi terakhir ini. Baik, Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita bagikan atau kita paparkan tadi, silakan kita diskusi kembali apa-apa yang kira-kira ingin ditanyakan. Nanti kita sama-sama mencari jawabannya agar nanti pada saat Bapak Ibu melaksanakan atau mengerjakan tugas yang ada di LMS atau video pembelajaran yang akan nanti dibuat, Bapak Ibu sekalian tidak bingung untuk mengerjakannya. Silakan. Silakan Kak Osa. Izin tanya Pak, untuk tadi saya melihat tentang RPP, itu yang digunakan kurikulum 13 atau kurikulum merdeka. Lalu jika itu menggunakan kurikulum 13, pakai yang satu lembar atau yang lengkap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kak Osa. Di sekolah Kak Osa sudah pakai kurikulum merdeka? Untuk kelas 7 dan 8 sudah, tetapi saya mengajar di kelas 7 dan kelas 9. Untuk pemilihan kelasnya kami menentukan atau dari sistem atau dari Pak Ferry tersendiri? Ya, kalau untuk pelaksanaan ini kita serahkan seluruhnya kepada peserta. Jadi yang sangat mudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, silakan dilakukan. Jadi yang awal ini proses kegiatan pembelajaran ataupun dari modul ajar yang Bapak punya. Itu. Kalau sekarang kan kurikulum merdeka tuh ya. Nah, silakan Bapak buat kurikulum merdeka. Tadi Bapak ada kelas 7 ya, Kak Osa ya. Buat kelas 7 nggak apa-apa pemilihannya. Tuh, yang lain silakan. Kak Febri, ngantuk? Silakan. Silakan lagi Kak Osa lagi. Izin tanya lagi nih Pak, untuk kegiatan kita selama mengikuti kegiatan diseminasi ini, apakah waktu untuk Zoom atau Google Meet ini ketika malam atau emang ketika KBM atau seperti apa ya? Jadi kami harus menyiapkan waktu juga untuk kegiatan di sekolah. Jadi yang jelas kegiatan Jimit kita ini kita jadwalkan sefleksibel mungkin agar semua bisa hadir, bisa ikut. Jadi jangan sampai kita paksakan nanti umpamanya pagi kan nggak mungkin kita kan mengajar gitu ya. Jadi kemungkinan kita sepulang sekolah ya pukul 2 atau pukul 3 atau kalau memang kira-kira ada kegiatan sore ya kita malam seperti ini. Kita cari yang agak senggang. Tapi suara terbanyak gitu ya. Jadi nanti kita bisa diskusikan kembali untuk jadwal berikutnya. Rajin-rajin dibuka LMS-nya, nanti tatap muka lagi pada tanggal berapa gitu. Yang jelas tatap maya kita itu sebanyak 19 kali. Gitu. Kalau saya usul mending ya habis Isya aja Mas. Karena kalau kayak gini tadi, kalau jam 3 itu kita pulang itu kan capek Mas. Sepertinya kayak mau istirahat dulu, mau tidur atau kegiatan
Kadang-kadang ada yang masih ikut kegiatan olahraga, apa main bola atau main bulu tangkis itu. Kadang-kadang yang punya aktivitas seperti itu. Makanya kalau menurut saya ya bisa itu. Oke kakak-kakak sekalian, ini kita foto dulu ya, on cam semua, saya minta on cam. Kita foto. Mana yang lain ya? Kak Osa bisa moto screen? Di foto yang paling ganteng siapa? Silakan Kak Osa. Nggak bisa Pak, saya pakai handphone yang pakai ini aja, laptop, jadi bisa ketemu semua. Oh iya, Ananda. Foto yang paling ganteng siapa? Yang pakai laptop, yang bisa nge-screenshot pakai laptop. Kalau aku masih awam pakai laptop ini alhamdulillah bisa ngeliat kayak gini. Pak Febri kayaknya yang masternya laptop. Bukan Nanda. Febri aja, nggak ngerti juga. Nanda. Background aja bisa kayak Pak Ustadz ya backgroundnya tuh. Dihitung ya, kalau mau hitung dulu. Yang beda apa? Aku tak gaya. Mas Dwi, mana Pak Dwi ya? Lain aja lah. Dwi aja. Mas Anda, screenshot Mas Anda. Oke. Screenshot. Dulu. Hitung. Pak Febri bisa nggak Pak Febri? Pak Febri Haryanto. Boleh ketutupan kabeh. Hah? Oke. Kita akhiri ya. Tapi kita akhiri ininya apa? Rekamannya. Tapi habis ini kita ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke.